Pak Iwan, semoga sehat selalu Pak. Terima kasih berkenan Pak dengan kami pada bincang sore kali ini. Kita akan berbincang-bincang seputar topik pembelajaran jarak jauh permanen dan metode pembelajaran hybrid atau hibrida. Apabila kita perhatikan pemberitaan media beberapa hari terakhir, salah satu topik yang diperbincangkan adalah pembelajaran jarak jauh permanen dan metode pembelajaran hybrid tersebut. Nampaknya artikel dan diskusi terkait hal tersebut memberikan suatu signal bahwa interpretasi yang tepat dan pemahaman secara lebih komprehensif tentang PJJ permanen dan metode pembelajaran hibrida ini menjadi krusial untuk difokuskan. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan berbincang-bincang dengan narasumber kita dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, yang kami hormati Pak Iwan serta teman-teman media, izin kami mengundang Pak Iwan untuk menyampaikan penjelasan terlebih dahulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Pak Toto, Bu Evi, teman-teman Kemendikbud, teman-teman wartawan semuanya, semoga sehat walafiat. Baik, ini terkait topik yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Evi tentang PJJ permanen dan metode hibrida. Jadi memang ini memang dalam konteksnya ada dua konteks ya, menurut saya yang perlu kita dudukkan dulu. Satu, visi kita ke depan, gitu ya, visi kita ke depan. Terus kemudian tantangan yang kita hadapi pada saat ini gitu. Visi kita ke depan tentunya memang adopsi teknologi itu memang akan menjadi sesuatu yang akan secara komitmen kita lakukan gitu ya. Itu memang dari pesan dari Pak Jokowi kepada Mas Menteri Nadiem Makarim. Kenapa Mas Menteri yang kemudian salah satu pertimbangan untuk dipilih karena betul-betul memahami adopsi teknologi dalam konteks membawa pendidikan kita ke dalam era revolusi industri 4.0. Jadi ini merupakan sebuah komitmen yang sifatnya permanen gitu ya, bahwa memang kita menyediakan nanti tentunya berbagai macam platform pembelajaran baik itu daring maupun luring untuk mendukung bagaimana murid guru bisa proses belajar yang mengajar yang lebih aktif, dinamis dan efektif gitu ya. Nah, metode yang tentunya dengan sekarang akselerasi dalam masa pandemi ini kita mulai adopsi yang sangat luar biasa. Tingkat kecemasan penggunaan teknologi yang salah satu menjadi bloker penghalang terbesar adopsi teknologi di ekosistem pendidikan Indonesia ini terjadi sebuah lompatan. Ya, memang ini hal yang tadinya tidak direncanakan tapi terkondisikan sehingga kemudian para pendidik mulai banyak sekali melakukan inovasi-inovasi, eksplorasi dulu tentunya bagaimana untuk menggunakan teknologi. Tentunya nanti ini ada semacam model hybrid dan memang secara riset memang yang hybrid ini yang tetap lebih efektif ya. Ini sangat bermanfaat apalagi kita tadi berbicara tentang revolusi industri 4.0, SDM unggul, inovatif, ini akan menjadi sangat penting sekali. Jadi saya sangat yakin model pembelajaran yang berbasis pada hybrid learning ini atau LMS ini akan menjadi efektif nanti untuk meningkatkan kemampuan kompetensi siswa-siswa kita dalam bersaing di dunia global pada saat ini. Tentunya yang paling penting adalah peran guru tidak akan tergantikan. Teknologi tetaplah hanya sebuah alat gitu ya, yang nanti tetap kuncinya itu adalah bagaimana kualitas atau kompetensi dari para pendidik untuk kemudian memanfaatkan teknologi sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang efektif kepada murid-muridnya. Nah, tentunya ini yang pada saat ini kita memang terjadi sebuah kondisi yang disruptif di mana pandemi ini memaksa banyak pihak untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan kemudian menjadi sebuah pengkondisian sehingga memang yang namanya belajar pada tahap awal tentunya masih banyak gagap-gagap gitu ya. Tapi komitmen kami untuk bagaimana guru tidak merasa ragu, asing, untuk tidak takut lagi tingkat kecemasannya semakin menurun, memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada, kita akan terus melakukan peningkatan kompetensi guru. Beberapa hal yang sudah kami lakukan di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, misalnya ada beberapa strategi ya. Pertama, strategi yang sifatnya gotong royong pendidikan. Jadi semacam kita menciptakan sebuah ekosistem belajar buat guru. Ini ada di laman Guru Berbagi, yang mungkin teman-teman wartawan sudah juga cukup tahu gitu ya.
data per 3 Juli 2020 ini sudah 5,9 juta akses di laman tersebut, 950.000 lebih pengunjung, 1,2 juta yang mengunduh. Ini ada di sini ada RPP ya, RPP materi gitu ya, yang dari semua jenjang dari PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, dan setiap kelas di situ. Jadi guru berbagi RPP ini sudah 1,2 juta unduhan di sini. RPP di sini ada RPP yang bersifat luring, bersifat daring. Jadi guru-guru saling berbagi RPP yang berguna bagi mereka. Nanti kalau yang semakin banyak unduhannya tentunya semakin populer, seperti dalam metode crowdsourcing. Juga berbagi tentang artikel refleksi dan artikel-artikel lain untuk pembelajaran jarak jauh gitu. Ini 3.021 artikel yang sudah ada, 11.000 lebih RPP yang sudah ada, komunitas yang bergabung sudah lebih dari 560 komunitas, dan 172 aksi kolaborasi. Di sini juga termasuk aksi-aksi pelatihan-pelatihan penggunaan teknologi dalam PJJ gitu. Nah ini yang kemudian sebuah ekosistem yang bergerak dengan sangat masif gitu bersama-sama untuk saling berbagi dan belajar. Kami juga baru meluncurkan seri webinar guru belajar. Di sini tentu dari ada 2 per jenjang gitu ya, dari PAUD ada dua topik per hari gitu selama 1 bulan, SD 2 topik per hari selama 1 bulan, SMP, SMA, dan SLB gitu. Dan topik-topiknya ada yang topik bersifat umum, ada topik yang bersifat khusus per kelasnya gitu ya. Topik yang bersifat umum misalnya bagaimana dampak psikologis pandemi COVID terhadap siswa, bagaimana melakukan fleksibilitas kurikulum selama masa pandemi COVID, bagaimana strategi pembelajaran pendidik serta didik yang tunarungu, ini yang disabilitas pada masa new normal, bagaimana berbagi peran orang tua dan guru selama menuju pembelajaran yang efektif, optimalisasi RPP, dan lain-lain sebagainya. Di sini kita berkolaborasi dengan banyak ekosistem supaya untuk meningkatkan kompetensi bukan saja dari guru, tapi juga kepala sekolah, pengawas sekolah, dan juga orang tua, masyarakat secara umum, bagaimana untuk bisa menyikapi berbagi ide, berbagi strategi, sehingga ada beberapa hal yang bisa menguatkan supaya lebih baik lagi dalam kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi kembali lagi itu ada 2 konteks, satu konteks visi ke depan, itu memang sudah komitmen kita sedang mengembangkan platform teknologi pendidikan nasional, namun juga ada dalam konteks pandemi pada saat ini, dan ini memang harus kita merupakan sebuah komitmen yang permanen, supaya adopsi teknologi ini bisa membawa pendidikan kita ke abad ke-21, revolusi industri 4.0. Demikian dulu dari saya, Bu Evi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasan yang clear. Teman-teman media nanti dapat menyampaikan sekiranya ada hal-hal yang saya yakin ini Pak Iwan akan antusiasme teman-teman media untuk pertanyaan nanti pada sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Iwan. Baik, selanjutnya izin kami mengundang Bapak Toto untuk menyampaikan penjelasan dan pandangan. Pak Toto, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Evi. Penjelasan Pak Iwan sebenarnya udah komprehensif ya. Mungkin saya hanya mengulang saja bahwa pandemi ini membuat belajar, anak-anak belajar mengalami hambatan belajar ditemui di mana-mana, terutama yang tidak bisa ya seluruh tempat ini tidak bisa belajar sebagaimana yang kita kenal, yaitu tatap muka di kelas, harus belajar di rumah menggunakan teknologi, nonton TV, di luar panduan dari guru seperti yang dikenal belajar biasa. Sisi negatifnya memang ditemui hambatan-hambatan belajar itu. Bagi anak, hambatan mengajar, bagi guru itu iya. Tapi di setiap kejadian selalu ada hikmah yang bisa kita ambil. Hikmah pertama tadi sampaikan oleh Pak Iwan, disrupsi ini memaksa kita untuk mengadopsi teknologi lebih cepat. Banyak guru dengan segala kesulitan, kita sampaikan empati, apresiasi kepada Bapak Ibu guru yang dengan susah payah harus belajar teknologi karena unsur terpaksa ini, dan belajar sesuatu yang baru dengan alasan apapun, saya kira itu bagus.
Alasannya sekarang dipaksa oleh pandemi ini menggunakan teknologi untuk memperkuat kualitas pembelajaran, memperbaiki kualitas pembelajarannya. Intinya bukan untuk menggantikan sebenarnya, seperti dikatakan oleh Pak Iwan tadi. Timbul kesadaran bahwa teknologi ini adalah sebuah resources baru bagi yang baru mengadopsi, yang bisa digunakan memperkaya ini kreativitas belajarnya. Terbuka sumber-sumber belajar baru yang mungkin sebelumnya belum dikenal. Nah, ini bagus untuk belajar. Yang kedua, hikmah kedua, orang tua juga jadi ini menyadari bahwa peran orang tua itu penting. Dari survei itu sekitar 90% kalau tidak salah, nanti angka-angkanya berapa itu orang tua mengatakan mendampingi anaknya belajar, yang mungkin tidak akan terjadi ketika tidak ada pandemi. Dianggap semua selesai ketika mengirim anak ke sekolah, dipandu oleh gurunya. Nah, dengan pandemi ini timbul kesadaran dan engagement orang tua, keterlibatan orang tua dari belajar anak ini sebuah proses yang bagus untuk pendidikan secara keseluruhan. Nah, poinnya adalah hal yang positif ini kan tidak bisa berhenti ketika corona berhenti. Hal yang positif ini hendaknya bisa berlangsung terus. Katakanlah nanti sudah bisa tatap muka, loh, teknologi membantu kok meningkatkan kualitas pembelajaran. Masuk kita hilangkan karena tatap muka. Nah, ini menjadi komplementari, pelengkap dan menambah sumber daya pembelajaran, menambah tools untuk belajar bisa lebih efektif. Itu saya kira yang dimaksud permanen. Sehingga nanti kalau dulunya itu lepas sama sekali dari teknologi, nanti gabungan yang dinamakan blended itu. Tatap muka iya, yang offline, tapi juga guru bisa menugaskan anak-anak, oke, mencari bahan anak-anak, kan kalian sudah kenal dengan internet, sudah bisa mencari sumber-sumber yang relevan dengan topik belajar saat ini. Nah, yang tadinya itu semua hanya dari teks, diperluas sumber belajar itu, yaitu dari internet, dari teknologi. Namun, kita sadari bahwa di Indonesia ini masih banyak anak-anak kita yang tak terjangkau oleh teknologi karena infrastruktur yang belum lengkap, karena kemungkinan juga kemampuan untuk menjangkau teknologi yang terasa mahal. Kita juga menyiapkan paket modul. Kami sedang menyiapkan paket modul khususnya untuk anak-anak SD ya, di kelas awal-awal belajar. Itu paket-paket yang sifatnya printed, tercetak. Ya, ini untuk membantu mengurangi hambatan belajar tadi. Kalau anak merasa membaca textbook itu kok susah, nggak paham-paham, karena supaya paham harus dipandu oleh bapak ibu gurunya. Nah, dibuat bahan ajar yang tanpa atau minim panduan bapak ibu guru, anak sudah mengerti dulu. Melakukan aktivitas yang tadinya dipandu, dirancang oleh bapak ibu guru, sekarang melalui modul anak-anak sudah bisa. Oh, ternyata untuk melakukan percobaan aktivitas ini langkah-langkahnya seperti ini. Dibuat bahan ajar yang lebih preskriptif, lebih memandu secara detail. Nah, ini untuk memudahkan atau meringankan, mengurangi hambatan belajar tadi di dalam absennya teknologi, karena menyadari banyak anak yang tidak terjangkau atau tidak mampu menjangkau teknologi tadi. Nah, ke depan teknologi ini kan berkembang nih, jangkauan berkembang. Ketika teknologi sudah semakin terjangkau, itu teknologi jelas lebih efisien dibandingkan modul-modul tercetak tadi. Tapi untuk menjaga ya keseimbangan ini, kami juga memikirkan adik-adik, anak-anak yang tidak mampu menjangkau teknologi tadi, sehingga ini tidak sekedar yang mampu teknologi saja, yang enggak juga
kita tolong, dan itu yang penting. Yang berikutnya, kita menyadari, belajar dari negara lain, Pakistan contohnya, ketika anak belajar dari rumah dalam waktu yang cukup lama, kemudian nanti suatu saat itu akan ke sekolah. Ketika di rumah itu sangat bervariasi, cara belajar, waktu yang digunakan untuk belajar, efektivitasnya belajar, itu sangat bervariasi. Ketika masuk bersama-sama lagi dalam satu kelas, variasi anak, variasi kemampuan anak itu niscaya akan berbeda-beda. Nah, yang paling rentan di sini adalah anak-anak yang secara sosial ekonomi itu tertinggal. Keluarga yang secara sosial ekonomi berkekurangan. Nah, karena fasilitas, karena pemahaman dan sebagainya. Nah, ini maka langkah pertama yang perlu dilakukan nanti adalah, saya nggak tahu ini relevan nggak ya dengan bincang sore ini ya, yang poin ini, atau saya cukupkan dulu aja ya. Sangat relevan Pak, silakan Pak dilanjut. Relevan ya, ya karena widening gap, kemungkinan meluasnya gap antar anak ya, itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu langkah pertama nanti guru-gurunya Pak Iwan itu harus melakukan assessment untuk mengidentifikasi anak mana yang paling tertinggal. Dan dikhawatirkan kalau belajar dari studi di negara-negara lain, yang paling banyak tertinggal itu anak-anak yang secara dari keluarga sosial ekonominya rendah. Itu yang paling rentan. Dan itulah nanti yang perlu ditolong. Sehingga nanti ketika ya tadi ya, untuk selama kita nggak bisa tatap muka, nggak bisa ketemu guru atau minim panduan guru, ini kan kita mitigasi. Anak-anak yang rentan tadi, yang nggak bisa menjangkau teknologi, ini kasih modul-modul yang tercetak saja. Nanti insya Allah Dikdasmen yang akan mendistribusikan. Ini sebenarnya untuk mengurangi kemungkinan gap tadi. Meskipun demikian, yang namanya modul cetak itu terbatas dibandingkan dengan teknologi yang nggak terbatas, sumber nggak terbatas, jauh pasti kalah lah ininya ya, efektivitasnya itu. Nah nanti ketika masuk, ini kemungkinan gap itu melebar. Anak rentan, keluarga miskin, dan yang terfasilitasi tadi. Untuk itu maka guru harus mengidentifikasi nanti mana anak yang tertinggal, dan anak yang tertinggal, paling tertinggal itu yang perlu mendapatkan prioritas pertama untuk ditolong. Ya, nggak pandemi, nggak belajar dari rumah dengan banyak hambatan saja, kaya miskin ini memang terjadi gap. Nah, dengan kondisi ini, kemungkinan kaya miskin itu gapnya akan melebar, dan itu yang harus kita cegah. Sekarang kita cegah dengan modul, nanti perlu dicegah dengan assessment dan treatment pembelajaran berikutnya. Demikian Bu Evi. Baik, terima kasih Pak Toto. Kami catat banyak hal. Nanti tentunya teman-teman media bisa juga mengelaborasi dengan menyampaikan pertanyaan kepada Pak Iwan dan Pak Toto. Beberapa hal tadi blessing in disguise begitu ya, dalam setiap kondisi termasuk pandemi ini kita juga mendapatkan pembelajaran positif, tadi adaptasi dan adopsi teknologi yang luar biasa, akselerasinya menjadi sangat lebih cepat. Kemudian juga terkait dengan tantangan-tantangan, tadi Pak Toto sudah sampaikan, tantangan ada, tetapi memang berbagai upaya sudah juga dilakukan dan we've been doing begitu ya. Jadi bukan hanya satu titik, tetapi berbagai kebijakan, berbagai upaya dilakukan untuk mengantisipasi dan juga memperkecil, mengantisipasi tadi tantangan-tantangan yang ada, termasuk sekiranya ada gap antar berbagai disparitas yang ada dalam konteks ini ekonomi dan geografi. Sudah dilakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan modul-modul yang sudah disiapkan yang tentunya akan menjadi pelengkap dan menjadi antisipasi ketika ada tantangan teknologi. Tetapi tadi disampaikan juga bahwa teknologi ini yang tidak terbatas dan kita dipaksa untuk seluruh pihak beradaptasi dan mengadop teknologi yang ada dengan jauh lebih cepat.